Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, berpendapat bahwa gaji bersih yang diterima oleh anggota DPR meskipun tidak menerima tunjangan perumahan, serta tunjangan lainnya dinilai masih cukup besar. Hal tersebut diungkap oleh Lucius dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 6 September lalu. Ia menyebut bahwa tidak ada penyesuaian lainnya di dalam tunjangan DPR, dikarenakan gaji anggotanya yang sebesar 65 juta rupiah. Lucius mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani menghapus komponen tunjangan lainnya yang dinilai berlebihan sama seperti tunjangan perumahan. Salah satunya yakni tunjangan komunikasi insentif yang per bulan menyentuh angka 20 juta rupiah. Selain itu, Lucius juga menyoroti tunjangan jabatan serta tunjangan kehormatan bagi anggota DPR. Lucius mengingatkan bahwa dasar hukum penetapan hak-hak keuangan bagi anggota DPR dinilai telah lama tak direvisi. Ia juga mendorong adanya penataan ulang aturan mengenai hak-hak keuangan bagi pejabat negara. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke reshuffle kabinet. Sejumlah media asing menyoroti reshuffle atau perombakan kabinet, termasuk Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang dilakukan pada hari Senin lalu. Salah satu media asing yang menyoroti adalah The Star, media asal Malaysia. Dalam laporannya, media tersebut mengatakan bahwa posisi Sri Mulyani digantikan oleh pakar ekonomi Purbaya. Selain itu, dalam laporannya, The Star turut menyebut bahwa Sri Mulyani merupakan salah satu Menteri Keuangan terlama serta sudah bekerja bersama dengan 3 presiden. Sementara itu, media luar lainnya yakni channel New Asia dari Singapura juga mengatakan hal serupa. Selain itu, dalam laporannya channel News Asia memberikan komentar pakar ekonomi untuk menganalisis bagaimana Indonesia ke depannya tanpa adanya Sri Mulyani. Media-media tersebut juga kompak menuliskan perombakan kabinet terjadi akibat gelombang protes yang terjadi pada pekan lalu. Selain itu, mereka juga memberitakan pencerahan di rumah Sri Mulyani. Java TV melaporkan. Kita beralih ke isu PHK Gudang Garam pemirsa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jawa Timur buka suara terkait viralnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Gudang Garam terhadap pekerjaannya yang terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Disnaker Trans Jatim, Sigit Priyanto dalam keterangannya pada Senin 8 September lalu mengatakan, dirinya membantah terkait adanya PHK di Gudang Garam. Ia menyebut, berdasarkan keterangan manajemen Gudang Garam, para pekerja tersebut menjalani program pensiun dini. Sigit menyebut bahwa sebanyak 200 pekerja mengambil penawaran pensiun dini tersebut. Selain itu, ada 14 pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Selain itu, Sigit menyebut bahwa para pekerja telah mendapatkan hak-hak yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sigit menambahkan bahwa program pensiun dini tersebut dilakukan karena perusahaan Gudang Garam mengalami guncangan imbas maraknya rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Java TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Prabowo yang baru saja dilantik agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada para menteri yang dicopot agar melakukan hal yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pada Selasa 9 September lalu. Budi menyebut bahwa LHKPN wajib dilakukan secara periodik pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan,
atau pensiun. Selain itu, Budi juga menyebut bahwa kewajiban tersebut merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024. Adapun aturan tersebut menetapkan bahwa LHKPN wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut. Budi mengatakan KPK terbuka untuk melakukan pembantuan dalam pengisian atau pelaporan LHKPN. Adapun mekanisme pelaporan tersebut, yakni LHKPN yang disampaikan nantinya akan diverifikasi, lalu dipublikasikan melalui website yang tersedia. Presiden Prabowo telah melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Merah Putih yang ia pimpin. Adapun pelantikan tersebut merupakan bagian dari reshuffle yang dilakukan olehnya. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, melakukan rotasi terhadap 10 pejabat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP di lingkungan pemerintahan Kota Tegal. Rotasi dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat JPTP ini dilaksanakan di Ruang Adipura, Komplek Balai Kota Tegal, Rabu 10 September 2025. Sebanyak 10 pejabat yang dirotasi dan jabatan baru mereka ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Tegal. Mereka adalah Hartoto, jabatan awal Kepala Satpol PP, jabatan baru staf ahli Wali Kota bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan. Hervianto Gunarso Wisnu Purbo, jabatan lama Sekretaris Dewan, jabatan baru staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Joko Syukur Baharudin, jabatan lama staf ahli Wali Kota bidang kemasyarakatan dan SDM, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sartono Eko Saputro, jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jabatan baru Asisten Administrasi Umum. Muhammad Rudi Herstiawan, jabatan lama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, jabatan baru Sekretaris DPRD Kota Tegal. Muhammad Ismail Fahmi, jabatan lama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Cucuk Daryanto, jabatan lama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan. Sirat Mardanus, jabatan lama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan, jabatan baru Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Ilham Prasetyo, jabatan lama Asisten Administrasi Umum, jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Budi Saptaji, jabatan lama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal, jabatan baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal, menjalani pelantikan 5 tahunan. Sementara itu, dalam amanatnya Wali Kota Tegal menekankan bahwa jabatan bukan hanya soal pencapaian pribadi, melainkan juga amanah masyarakat. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi contoh nyata dalam menjalankan tugas dengan penuh pengabdian dan integritas. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tanggapan atas peringatan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta agar kepala daerah tidak pamer kemewahan atau flexing harta di situasi saat ini. Dalam keterangannya pada Senin 8 September lalu, Eri menyebut bahwa pejabat di Surabaya tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ia mengklaim hal tersebut terjadi sejak periode pertama ia menjabat sebagai wali kota. Selain itu, Eri juga melarang kepada para pejabat yang ada di Surabaya untuk menggelar acara yang berlebihan. Ia menyebut, acara-acara yang dilaksanakan oleh para pejabat lebih baik hanya mengundang teman dan keluarga saja.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan kepada para kepala daerah dan keluarganya untuk tidak memamerkan kemewahan di tengah situasi saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam sebuah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 pada Selasa 2 September lalu. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid mengatakan bahwa lahan seluas 84.442,2 hektar lahan perkebunan bermasalah yang dianggap masuk ke kawasan hutan. Dalam keterangannya pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI di Senayan pada Senin 8 September lalu, Nusron mengatakan bahwa terdapat sekitar 64 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk ke kawasan hutan. Nusron mengatakan dari hasil pengecekan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH, jumlah lahan perkebunan kelapa sawit yang bermasalah bertambah. Dalam hal ini, Satgas PKH melaporkan terdapat 537 perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan atau IUP, namun tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Nusron menambahkan bahwa dari data 537 perusahaan perkebunan tersebut, sebanyak 200 perusahaan diantaranya memiliki HGU. Namun sebanyak 33 perusahaan dinilai memiliki lahan yang masuk ke hutan. Sementara 167 lainnya dinilai selaras dengan area penggunaan. Nusron mengatakan bahwa 64 perusahaan dengan luas 84.442,2 hektar lahan perkebunan yang masuk kawasan hutan berada di luar 3,2 juta hektar yang diumumkan oleh Presiden Prabowo sebelumnya. Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2025 pada Jumat 15 Agustus lalu menyatakan pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, termasuk diantaranya yang masuk ke kawasan hutan. Java TV melaporkan. Beralih ke pemerintahan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim jumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG mencapai puluhan juta. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa jumlah penerima MBG mencapai 25 juta dari data terbaru. Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya pada akhir pekan lalu saat di Hambalang juga berharap agar Desember nanti total jumlah penerima mencapai 82 juta. Namun Prabowo mengatakan bahwa pihaknya tidak terburu-buru dalam mengejar target yang ditentukan. Prabowo juga mengungkapkan bahwa perekonomian di desa kini telah tumbuh maju. Ia menyebut penghasilan petani kini telah meningkat pesat, sehingga hal tersebut dinilai sebagai keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah dan rakyat. Prabowo menyinggung adanya narasi-narasi yang ingin mengecilkan hasil positif yang dibuat oleh pemerintah. Adapun narasi-narasi liar tersebut dianggap membawa kesan rakyat muak pada kinerja pemerintah. Java TV melaporkan. Dari Jawa Timur, pemirsa, Alfi Maulana, tersangka kasus mutilasi terhadap korban tas yang menggegerkan Mojokerto, Jawa Timur, buka suara perihal alasan dibalik dugaan aksi keji yang dilakukan olehnya. Adapun pembunuhan tersebut dilakukan di sebuah kamar kos di Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangannya, saat dirinya berada di Mapolres Mojokerto, Alfi mengaku bahwa aksi tersebut dilakukan karena dirinya merasa emosi karena bertengkar dengan korban. Adapun korban telah menjalin asmara dengan pelaku selama 4 tahun. Dalam rilis kasus di Mapolres Mojokerto, Alfi mengaku bahwa ia menyimpan amarah akibat masalah ekonomi dan sikap temperamental korban. Pada malam kejadian, Alfi mengaku bahwa emosinya meledak hingga tidak bisa berpikir jernih, sehingga membunuh korban dan memutilasi korban di kamar mandi.
Mutu dari pembunuhan tersebut, Alfi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, sebanyak ribuan siswa SMK YPM 8 Sidoarjo berebut gunungan buah dan sayur. Sekitar 5 gunungan buah dan sayur itu pun ludes dalam hitungan menit diserbu siswa. Selain untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, rebutan buah dan sayur tersebut juga mengajarkan kepada para siswa agar berlomba-lomba melakukan kebaikan dan tetap peduli terhadap sesama. Seperti inilah aksi ribuan siswa SMK YPM 8 Sidoarjo saat berebut gunungan buah dan sayur yang berada di halaman sekolah setempat pada puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad. Sekitar 5 gunungan buah dan sayur ini ludes diserbu siswa hanya dalam hitungan menit. Gunungan buah dan sayur ini merupakan hasil swadaya para guru SMK YPM 8 Sidoarjo yang kemudian dihias siswa hingga membentuk seperti gunung. Lengkap dengan hiasan buah, sayur, jajan pasar, hingga gayung. Sesaat setelah doa bersama dan membaca sholawat kepada Nabi yang dipimpin salah seorang Habib, para siswa langsung berebut gunungan buah dan sayur ini. Menurut keterangan Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo, Kisyanto, berebut gunungan buah dan sayur merupakan bagian dari anak-anak meluapkan emosi secara positif, berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan tetap memperhatikan yang ada di lingkungan sekitar. Ini kan puncak acara Maulid ya. Kita buat anak-anak itu bahagia, bangga dengan Maulid ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah, kalau saya ngomong, ini adalah puncak kemerdekaan umat, puncak kemerdekaan manusia. Makanya kita buat anak-anak bisa meluapkan emosinya, tapi secara positif. Jadi didahului dengan membaca sholawat, mahal qiyam, kemudian mereka bahagia bersama dengan gunungan tadi. Maulid ini kita terapkan di sini itu intinya satu, bagaimana anak-anak itu kalau ngomong cari keberkahan dari peristiwa kelahiran baginda Rasulullah. Yang kedua, anak-anak kita tunjukkan bahwa kita harus mencontoh bagaimana karakter, bagaimana perilaku Rasulullah. Sejumlah siswa mengaku senang bisa mengikuti peringatan Maulid Nabi hingga rebutan gunungan buah dan sayur. Karena selain seru, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk bekerja sama mendapatkan apa yang diinginkan. Sangat gerdek ya, terus sakit semua, badannya didorong, terus lempar buah, terus bajunya itu kotor semua. Seneng banget soalnya bener-bener beda suasananya. Harapannya semoga YPM selalu sukses ke depannya. Seru sekali. Dapat sayuran dari wortel, timun, kacang panjang, sawi, sama kangkung. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap mendapatkan keberkahan dan para siswa mampu mencontoh akhlak atau teladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muhammad Aulad, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.